Nah, mau memperkenalkan diri dalam proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Aku sebagai ketuanya yaitu Jul Ismail. Aku Nadia Putra. Aku Ilham Yoga Putra. Aku Muhammad Daniel Lutfi. Haikun. Teman-teman, jadi ini adalah pembuangan sampah yang salah. Jadi kita harus memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Yuk ikut aku. Ya udah, ayo. Ini adalah sampah multilayer. Yang ini sampah kaca. Ini sampah karton. Dan ini sampah plastik. Kalian salah tahu buangnya? Iya benar, yang di sebelah kanan sampah kalian adalah sampah kaca. Bisa kalian buang di sampah yang sebelah sini, yaitu sampah kelompok C, yaitu sampah kaca. Makasih ya, Ilham sama Dana udah meluruskan dua. Iya, sama-sama. Yaudah, kita lanjut dulu ya. Bye. Bye. Nah, jadi tadi kita sudah membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Habis itu kita mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi. Pak, saya pengen nanya, menurut Bapak apakah memilih sampah itu penting? Oke, saya bilang sampah ya itu sangat penting karena sebagaimana kita tahu ya, ketika sampah itu bercampur dia tidak bisa terurai ya, tapi sampah plastik ya, ini bukan waktu yang sangat lama. Nah, ketika dipilah ini ya, sampahnya bisa dimanfaatkan sesuai kriterianya masing-masing. Terus bagaimana tanggapan Bapak terhadap tema kelas 10 tentang pemilihan sampah? Menurut saya tema kali ini sangat menarik ya, karena bukan lagi fokus pada proyek yang sekali ditampilkan atau sekali pakai kemudian selesai, tapi ini merupakan gaya hidup atau kebiasaan yang nantinya kalian bisa terapkan di manapun di kehidupan sehari-hari. Lagi ya, isu global itu tentang pemanasan global, kemudian pemanasan di salah satunya karena di negara-negara berkembang seperti ini belum bisa maksimalkan atau masih banyak yang belum aware tentang. Apakah ada perubahan dari sebelumnya, adanya proyek ini dengan setelah adanya proyek ini? Tentunya ada, baik dari tema prosesnya sampai penilaian,
ini merupakan satu hal yang baru, tentunya berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari penilaian bukan lagi berbentuk laporan ya, tapi berbentuk produktivitas. Ini membuat kreativitas ya, siswa-siswi di SMA 6 khususnya ini lebih luas lagi karena bukan lagi dari teks ya atau dari laporan, tapi lebih ke dokumentasi. Menurut saya satu hal yang menarik ya, karena skill itu bukan cuma bisa bertulisan, bisa jadi di antara teman-teman punya kemampuan dalam mengedit video, mengambil gambar dan segala macam. Yang terakhir apa harapan Bapak dari proyek family satu ini? Oke, harapan saya kita ya sebagai warga SMA 6 tentunya peduli sama akan lingkungan, peduli akan suatu hal yang kecil, peduli akan istilahnya milah milih sampah, karena dengan milah milih sampah ini kita bisa berkontribusi bahwasanya sampah ini bisa dimanfaatkan kembali, recycle, kemudian bagaimana bentuk pedulian kita terhadap lingkungan. Kayaknya segitu aja tanya saya. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Halo semuanya, aku Gilang Kuswandiyani dari kelas 6 mau mewawancarai mengenai proyek gue di kehidupan kita. Halo, gue kali kenalan dulu. Halo semuanya, aku Safalita Cuma. Nah, halo Safalita, di sini nih aku mau tanya nih tentang proyek gue di kehidupan kita. Gimana sih kesan dan kesan kamu dalam proyek kali ini? Kesan aku dalam proyek ini, kebetulan aku juga di proyek ini nih. Jadi kesan aku kayak seru banget. Kita bisa lebih kayak di aspek kreativitas lagi untuk mengolah tong sampahnya, buat media tong sampahnya, terus juga kayak bisa dibuat lebih bijak lagi dalam memilih sampah. Oh, dan harapan kamu gimana sih buat proyek kali ini? Harapan aku sih semoga lancar jaya ya, terus juga kayak nggak banyak sampah yang nggak sesuai kategori gitu, jadi kayak pokoknya kayak harus sesuai kategori lah kalau dibuang sampah. Dan kamu yang terakhir nih, ada nggak sih saran buat proyek kali ini? Buat proyek kali ini, buat kalian yang buat tong sampah terus sudah ditaruh di sesuai tempatnya, aku lebih nyaranin dicek lagi sih tong sampahnya biar kayak nggak ada belakangnya dan lain sebagainya, biar tetap rapi bersih. Oke, thank you. Sama-sama. Bye. Aku mau tanya nih tentang proyek dari kelas 28 ini. Pertanyaan pertama yaitu menurut kakak apakah memilah sampah itu penting? Itu aku dari kelas basket. Jadi kalau menurut aku memilah sampah itu penting banget. Karena kalau misalnya sampahnya yang disampaikan itu nanti bakalan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi memilah sampah itu. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kakak terhadap Perikop 10 tentang pemilahan sampah? Apakah ada perubahan dari adanya proyek ini dengan setelah adanya proyek ini? Ya mungkin sampah-sampah ini tuh jadi terorganisir kayak sampah kertas, kaleng, terus plastik juga, terus sampah juga. Jadi apa harapan kakak dari proyek pemilahan sampah ini? harapan aku mungkin kan gak semuanya itu masih kayak apa ya, buang sampahnya tuh masih ada efektivitas gitu kan. Jadi harapan aku tuh lebih disering lagi biar mereka tuh ya gitu. Halo Kak, aku dari kelas 10. Ini menanyakan mengenai proyek Perikop. Sebelumnya kenalin aku Nadia dari kelas 10 ya. Aku Bella dari 12. Aku ingin mewawancarai. Menurut Kakak, apakah pemilah sampah itu penting? Karena sesuai jenisnya kan nggak semua sampah bisa didaur ulang ya. Jadi itu harus dipisah-pisahin dulu sama lebih pemanfaatan sampah itu sendiri sih. Dengan adanya pemilahan sampah itu bisa jadi langkah. Terus bagaimana tanggapan Kakak tentang pemilahan sampah? Sebenarnya antara efektif dan tidak efektifnya, kalau misalnya efektifnya untuk beberapa orang yang memang sadar kalau pemilahan sampah itu penting, mungkin bagi mereka tuh emang bagus banget proyek tentang pemilahan sampah ini. Tapi untuk orang-orang yang punya amatan soal sampah, ditambah lagi tempat sampahnya kan kayak beda-beda ya, misal dari satu sampah karton nggak adanya yang buat buang sampah karton dari bawah itu kan buat orang yang nggak males buat sampah itu kan kayak makin males gitu loh. Terus apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah proyek? Perubahan mungkin ada ya, cuman kita
kita nggak sadar aja. Contohnya kayak di kelas aku itu kan setiap hari Jumat dimintain sampah ya, jadi anak kelas aku lebih aware soal sampah, terutama sampah plastik. Cuman aku ada sedikit kritik itu tadi pemilihan lokasinya kurang tepat, sama ada di beberapa tempat sampah tuh cuma desain aja yang lucu tapi nggak ditulis keterangan kayak misalnya dibuat sama apa gitu loh. Jadi kayak orang-orang kayak misalnya tempat sampah itu buat sampah plastik misalnya, terus ternyata orang yang nggak tahu malah buang sampah botol gitu. Selanjutnya harapannya semoga sosialisasinya makin merata ya, karena di kelas aku cuman kayak apa ya, presentasi udah gitu doang, nggak ada kayak pembinaan soal pentingnya memilah sampah. Makasih ya Kak. Nah, di sini ada pesan dan kesan dari kelompok 6, yaitu dari aku sendiri, selalu membuang sampah pada tempatnya. Dari aku, buanglah sampah sesuai jenisnya. Dari aku, buanglah sampah dengan cermat dan pilih jangan asal membuang. Dari aku tetap semangat dan jangan menyerah.